Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, tuntutan KPK untuk Aziz yang dinilai singkat dikritisi oleh sejumlah pegiat anti korupsi. Apa yang menjadi pertimbangan utama atas tuntutan ini? Selengkapnya kita akan bergabung bersama PLT Juru Bicara KPK, Ali Fikri, melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Pak Ali. Selamat pagi, Mbak Gadis, Mas Marvin. Iya, pagi Pak Ali. Tuntutan KPK untuk Aziz hanya 4 tahun dinilai pegiat anti korupsi sangat ringan. Tanggapannya, Pak? Mengenai ringan beratnya sebuah tuntutan tentu hanyalah sebuah persepsi ya. Artinya apa? Bagi terdakwa mungkin saja ini adalah berat ya. Tetapi kemudian bagi pihak yang lain seperti tadi misalnya Mas Boyamin mengatakan ini terlalu ringan misalnya. Tetapi bagi kami, bagi KPK selaku penegak hukum tentu ketika menuntut seorang terdakwa dasarnya adalah tidak hanya keadilan tetapi juga kebenaran. Itu yang menjadi pegangan. Artinya apa? Menuntut seorang terdakwa yang menjadi landasannya adalah fakta-fakta hukum dan alat bukti yang kemudian sudah kami sampaikan di depan majelis hakim. Dari sanalah kemudian tim jaksa memberikan penilaian apakah kemudian atas diri terdakwa ini ada hal yang meringankan ataukah tidak. Kalau kemudian ada yang meringankan, tentu secara hukum KPK tidak bisa dan tidak boleh menuntut seorang terdakwa dengan hukuman maksimal, gitu ya. Kecuali penilaian dari tim jaksa ternyata ada hal atau sama sekali tidak ada hal yang meringankan. Artinya seluruhnya hal yang memberatkan, maka tentu dapat dituntut secara maksimal. Di dalam pasal dakwaan tim jaksa KPK untuk terdakwa ini, pasal 5 kita tahu di sana maksimal 5 tahun dan denda maksimal 250 juta rupiah. Di dalam tuntutan khusus untuk pidana denda, jaksa memang maksimal menuntutnya yaitu 250 juta subsidiar 6 bulan, termasuk juga pencabutan hak politik juga dituntut secara maksimal 5 tahun. Baik, bisa kami konfirmasi, berarti artinya 4 tahun 2 bulan penjara ini dengan tuntutan juga 250 juta rupiah maksimal itu sudah cukup memberikan efek jera begitu bagi Aziz Samsudin, bagi dari jaksa penuntut umum KPK sendiri? Ya, tentu pertimbangan rasa keadilan dan kebenaran itulah yang menjadi dasarnya dan itulah yang pantas kemudian tuntutan dari tim jaksa KPK disampaikan kepada majelis hakim berdasarkan fakta-fakta hukum. Adapun nanti putusannya yang saat ini sedang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tentu majelis hakim memiliki independensi ya untuk memutus berapa kemudian nanti jika dinyatakan bersalah. Tentu KPK sangat optimis bahwa berdasarkan alat bukti yang telah kami hadirkan, terdakwa ini dapat dinyatakan bersalah menurut hukum. Adapun kemudian nanti hukumannya baik itu pidana penjara, denda ataupun pencabutan hak politik, tentu ini menjadi wewenang sepenuhnya majelis hakim untuk menjatuhkan putusannya, begitu Mbak. Oke, Pak Ali, kalau kita bicara mengenai persepsi masyarakat tentu sangat beragam ya, apalagi juga tanggapan dari pegiat anti korupsi pun juga sangat keras terkait dengan hal ini. Sebagai edukasi untuk masyarakat, apa sebenarnya kriteria atau faktor yang menentukan besar kecilnya tuntutan terhadap seorang terduga koruptor dan perannya? Baik, tentu bagi jaksa, khususnya di jaksa KPK, ketika menuntut seorang terdakwa, landasan hukumnya adalah aturan normatifnya, begitu ya. Kalau kemudian di pasal terdakwa ini kan maksimal 5 tahun, itulah yang menjadi dasar bagaimana kemudian batasan maksimal seorang terdakwa bisa dituntut. Tetapi fakta-fakta di persidangan tentu banyak hal dipertimbangkan, baik itu ada alasan memberatkan, alasan meringankan. Ambil contoh misalnya alasan yang meringankan ketika seorang terdakwa berterus terang di persidangan, kooperatif untuk menerangkan apa yang ia alami sendiri, termasuk terlebih apabila kemudian dia membuka peran pihak lain. Itu tentu alasan yang meringankan bagi terdakwa. Adapun alasan yang memberatkan banyak hal, misalnya
satu diantaranya tidak berterus terang, berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya ya. Tetapi memang faktor-faktor lain seperti alasan belum pernah dihukum misalnya, itu tentu alasan yang meringankan karena sekali lagi tadi berdasarkan penilaian dari tim jaksa yang mewakili kepentingan umum, mewakili negara, tentu harus mempertimbangkan ini secara objektif. Sekalipun posisinya adalah subjektif. Jadi ketika kemudian menuntut seorang terdakwa di dalam proses persidangan, begitu. Anda menyebutkan tadi ada faktor berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan di persidangan. Nah, juga yang menjadi menarik dalam kasus Aziz ini adalah keterlibatan pegawai KPK dalam kasus ini. Dengan analisis yang berkembang dari pegiat anti korupsi ini masih ada indikasi orang Aziz di KPK. Tanggapan dari KPK sendiri terkait hal ini seperti apa? Dan apakah juga ada faktor bahwa Aziz ini adalah mantan Ketua Komisi 3 DPR RI? Seperti apa, Pak Ali Fikri? Baik, Mbak Gadis. Satu alasan yang meringankan sehingga tim jaksa tidak menuntut secara maksimal hukuman pidana penjaranya adalah karena belum pernah dihukum. Ya. Dan ini sudah disampaikan di depan majelis hakim. Kemudian yang kedua terkait dengan dugaan adanya pihak-pihak lain dalam tanda kutip orangnya terdakwa ini ya, orangnya Aziz Samsudin di KPK. Sesungguhnya ini sudah kami jelaskan terkait ini, yaitu bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan para saksi ternyata kemudian dapat disimpulkan tidak ada pihak-pihak lain selain penyidik KPK terpidana Stepanus Robin 47 yang sekarang sudah dinyatakan bersalah dan sudah dilakukan eksekusi oleh tim jaksa eksekutor KPK, begitu. Artinya ini bukan dugaan lagi, tetapi memang sudah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Stepanus Robin 47 telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu diduga menerima sejumlah uang dari pihak-pihak lain. Satu diantaranya adalah dari terdakwa M. Aziz Samsudin ini, begitu. Adapun kemudian ada beberapa isu ataupun fakta-fakta, jadi bukan fakta hukum ya, karena kalau fakta hukum itu keterangan antara satu saksi dengan saksi lain dan alat bukti itu bersesuaian sehingga membentuk sebuah fakta hukum. Tetapi kalau fakta bisa saja disampaikan oleh satu orang saksi gitu ya di dalam proses persidangan, tetapi tidak bisa atau tidak terkait dengan keterangan saksi lain dan alat bukti lain. Jadi dia berdiri sendiri. Nah, terkait dengan informasi tadi bahwa diduga ada orang atau penyidik ataupun siapapun pegawai KPK yang lain yang turut ikut di dalam membantu terdakwa ataupun terpidana Stepanus Robin 47 ini, dari fakta-fakta persidangan ternyata keterangan saksi termasuk juga keterangan dari Stepanus Robin 47 sudah sangat jelas di depan majelis hakim menerangkan bahwa tidak ada pihak lain, termasuk terdakwa M. Aziz Samsudin juga menerangkan tidak ada pihak lain selain Stepanus Robin 47. Adapun saksi yang menerangkan bahwa ada keterlibatan pihak-pihak lain di dalam internal KPK itu hanyalah keterangan yang mendengarkan saja. Jadi keterangan saksi yang ia tahu dari mendengar, dari cerita-cerita begitu ya. Jadi yang biasa kita sebut dengan testimonium de auditu. Jadi keterangan saksi yang hanya mendengar, tetapi ketika diuji tidak bisa dihubungkan dengan keterangan saksi lain dan alat bukti lain, begitu. Maka tentu ini tidak bisa menjadi sebuah alat bukti. Kebenarannya tidak bisa dibuktikan, sehingga bisa kami katakan bahwa sejauh ini dari seluruh proses persidangan, baik itu terpidana Stepanus Robin 47 maupun M. Aziz Samsudin ini, tidak ada pihak-pihak lain di internal KPK selain Stepanus Robin 47 ini yang bekerjasama dengan Maskur Hussein, begitu. Oke, Pak Ali, kami paham jika kemudian tuntutan KPK ini memang bisa dikatakan itu kita harus berdasarkan hukum ataupun juga apa yang menjadi tuntutan sebelumnya, begitu ya. Kami paham di sini, tapi kalau misalnya kita bicara mengenai tanggapan, lagi-lagi memang beberapa pihak pegiat anti korupsi itu mengatakan bahwa tuntutan yang diberikan itu belum bisa memberikan efek jera. Mungkin Anda bisa membantu kembali untuk menjelaskan ataupun juga dari tuntutan hukum ini bahwa KPK memang bergerak sesuai dengan hukum sebenarnya gitu. Ya.
Baik, baik. Tujuan dari pemidanaan itu setidaknya kan kemudian keadilan, ya, ada kemanfaatan, ada kepastian hukum, gitu ya. Yang kemudian berikutnya kami ingin berbicara bahwa dari tujuan pemidanaan tentu efek jera, begitu ya. Dan ini seringkali KPK kemudian sampaikan bahwa strategi penindakan yang KPK ingin coba kemudian kedepankan berdasarkan 3 strategi lainnya, yaitu yang pertama adalah pendidikan anti korupsi, kemudian yang kedua pencegahan, dan yang ketiga penindakan yang kami lakukan secara simultan 3 strategi ini. Nah, satu strategi di penindakan tentu adalah bagaimana kemudian efek jera itu bisa ada pada diri para koruptor ini. Nah, bagi KPK tidak hanya kemudian melalui pidana penjara, memasukkan seorang koruptor ini ke lapas, lembaga pemasyarakatan untuk dibina. Tetapi jauh lebih penting dari itu, strategi yang kemudian KPK lakukan adalah dengan memaksimalkan denda ataupun uang pengganti yang pada gilirannya kemudian dibayarkan kepada kas negara sebagai pemasukan kepada kas negara. Apa yang ia nikmati, apa ia yang peroleh, termasuk kemudian kalau kita berbicara mengenai kerugian keuangan negara yang biasa kita sebut dengan aset recovery. Jadi bagi KPK selain kemudian memasukkan pidana penjara dan aset recovery itu jauh kemudian menjadi lebih penting, ya. Efek jera itu bisa terjadi dan bisa dirasakan oleh para koruptor ini. Kami sepakat bahwa di dalam aturan undang-undang tindak pidana korupsi secara normatif ada ancaman maksimal, ya, baik itu mati, seumur hidup, atau bahkan kalau penjara 20 tahun, begitu ya. Tetapi sekali lagi, tentu dalam penerapannya kami ingin memastikan itu harus berjalan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Jadi bukan karena persepsi ataupun opini, bahkan kemudian desakan pihak lain ketika kami menuntut di depan majelis hakim. Tetapi sekali lagi, bagaimana fakta-fakta hukum yang kami peroleh di dalam proses persidangan, termasuk sikap dari para diri terdakwa itu sendiri tentu menjadi penilaian demi keadilan dan kebenaran di dalam menyampaikan surat tuntutan. Begitu, Mas. Baik, terima kasih PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan memberikan keterangannya.